Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun anda berada, doaku senantiasa kepada Allah agar kita diberi Allah kesehatan lahir batin, kemudian dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak engkau ketahui. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan bicara tentang ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun anda berada, ketahuilah bahwasanya manusia itu akan bahagia hidupnya di dunia berdasarkan dengan ilmu. Mau hidup bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Jika engkau ingin keduanya, juga dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu itu merupakan suatu kewajiban kepada kita umat Islam. Utubul ilmi faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Diwajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq, pada pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah membahas masalah ilmu, yang mana Allah telah menerangkan kepada kita, allamal insana ma lam ya'lam. Aku akan mengajarkan kepadamu, kata Allah. Insan, bagi kamu yang seorang insan. Alamal insan. Allah akan mengajarkan kepada manusia itu. Malam ya'lam. Apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia itu. Maka yang menjadi mutlak pertama, Allah lah yang mengajarkan ilmu. Adapun kita sebagai manusia hanyalah sebagai perantara. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, terkumpul dia menjadi Ummul Quran yang kita sebut dengan Al-Fatihah, yang mana di dalam Al-Fatihah itu diperas kembali, dia menjadi 7 ayat dan 7 kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila kita peras kembali makna dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yang kita peras itu akan mendapatkan saripatinya di dalam lafaz yang paling tua, di dalam wahyu Allah yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat tausiah Islami, malam ini saya akan membagikan pengalaman saya kepada sahabat-sahabat tausiah Islami, bagaimana cara mengamalkan, membongkar satu rahasia yang terkandung di dalam lafaz bismillah. Jika sahabat-sahabat tausiah Islami mengikuti video-video yang lalu, maka inilah video lanjutannya, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung makna yang sangat maha dahsyat. Bagaimana cara membuka bismillah? Ya, rahasia Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 3 huruf. Jika kita peras, ya, Al-Quran 30 juz kita peras lagi menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah kita peras menjadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita peras kembali, menjadilah dia Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama
Bismillahirrahmanirrahim itu kita peras kembali, maka menjadi 3 huruf lah makna yang terkandung di dalam rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia pertama ada di dalam huruf ba. Ya. Makna ba, para alim ulama kita, para mufassir kita, ya, banyak mengartikan, memaknakan huruf ba. Ya. Kita tidak membahas masalah makna huruf ba itu ini tidak. Kita cukup mengambil satu makna saja dulu. Ba itu kita maknakan daripada kalimat kata baraya. Apa itu baraya? Berucap, berkata, berdialog, berkomunikasi, bermusyawarah. Iya, baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Berucap. Ba dalam makna bismi, makna ba-nya adalah baraya, berucap. Maka oleh karena itu sahabat-sahabatku, kau ucapkan. Ya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Nah, rahasia yang kedua adalah huruf sin. Sin, ya, syuhada. Sin syuhada, maknanya sin itu syuhada. Apa itu syuhada? Nyata. Sahidnya, nyata. Nampak? Iya, nampak. Sin syuhada. Dan yang ketiga, mim lam hadadah. Huruf yang ketiga adalah mim lam hadadah. Mim lam hadadah itu bertasdid dia dengan lafaz Allah, maka disebutlah dia mim lam hadadah, yang makna hurufnya adalah sempurna. Ingat, ba baraya, sin syuhada, mim lam hadada, sempurna. Perhatikan baik-baik supaya tidak gagal paham. Ini rahasia. Ya, kalau kamu memahaminya dengan benar dan baik, insya Allah Allah kabulkan segala hajat dan keinginanmu, karena semua terkumpul di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik rahasia langit maupun rahasia bumi. Bahkan semua rahasia yang terjadi sebelum dan sesudahnya alam semesta ini ada di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bi baraya, berucap. Siapa yang berucap? Tentu jawabannya sahabat-sahabatku lah yang berucap. Kalau sahabatku, sahabat-sahabat tausiahku yang berucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka jawabannya bi baraya, berucap. Siapa yang berucap? Siapa yang mengucapkan? Siapa yang melafazkan dari Bismillahirrahmanirrahim? Yang kedua, sin suhada. Makna sin suhada itu adalah nyata, nampak, kelihatan, wujud. Siapa dia yang berucap tadi? Jika aku yang berucap, maka akulah yang berraya. Berraya aku, berucap aku. Sin suhada, nyata aku. Ya. Kemudian yang ketiga, mim lam hadadah, sempurna. Ya, berucap, nyata, sempurna. Siapa dia? Tentu akulah yang berucap, akulah yang nampak, akulah yang sempurna. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara pemakaian kalimat tadi? Bagaimana cara menggunakan lafaz itu supaya dia sakti mandraguna? Nah, pertama yang perlu kamu pahami adalah koneksikanlah, ya, loadingkan jiwamu, jiwa, raga, jasmani, rohani, dan jiwa. Jasmani, rohani, dan jiwamu, kau satukan dia. Paham? Ya, kau punya jasmani, punya. Umpama ini jasmaniku, ya. Kemudian di dalam jasmaniku ada jiwaku, ya. Kemudian di dalam jiwaku ada rohaniku. Satukan dia. Sudah? Satukan dia dalam sekali ucapan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satukan. Apa yang disatukan? Makna huruf yang 3 tadi. Ba, sin, mim. Berucap, nyata, sempurna. Secepat kilat. Paham? Secepat kilat kau masukkan makna tadi. Passwordnya kau masukkan secepat kilat. Begitu kau lapaskan
Bismillah, Bismillah. Masukkan dia passwordnya. Berucap nyata sempurna. Berraya syuhada mim lam hadadah. Berucap nyata sempurna. Bismillah, Bismillah. Ulangi berkali-kali. Tidak masalah. Supaya tidak gagal paham. Paham? Nah, apabila ini kau lantunkan, kau lafazkan, Bismillahirrahmanirrahim, sertakan dengan makna huruf tadi secepat kilat. Ya. Dalam pelajaran-pelajaran yang kemarin kita sudah tahu qasad ta'rad ta'yin. Ya, kau satukan dia dalam lafaz tadi Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, secepat kilat. Masukkan maknanya. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, ini pengalaman pribadi saya yang saya cari dan saya pelajari dengan guru-guru saya. Karena guru-guru saya, orang-orang tua kita selalu berkata, udah segala-galanya Bismillah. Begini-begini Pak Guru, begini-begini Pak Kiai. Beliau selalu menjawab Bismillah. Ya, kita selalu mendengarkan kalimat itu, bukan? Nah, oleh karena itu malam ini saya bagi kepada sahabat-sahabat tausiah Islam bahwasanya, ya, pemegang daripada lafaz yang tertua itu Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu dipegang oleh malaikat Allah. Nama malaikatnya adalah Syekh Abdul Jabbar alaihi salam. Syekh Abdul Jabbar alaihi salam itu adalah malaikat Allah yang Allah tugaskan untuk memikul, memegang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kau amalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, minimal 1000 kali, maka Syekh Abdul Jabbar alaihi salam itu datang hadir menghadapimu. Ya. Begitu jugalah yang terjadi dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW, yang mana ulama-ulama kita menyebutnya adalah nama malaikat Jibril alaihi salam. Ya, ulama-ulama kita menyebut Ruh Kudus itu dengan sebutan malaikat Jibril alaihi salam. Nama malaikat Jibril alaihi salam itu adalah Syekh Abdul Jabbar alaihi salam. Maka apabila kau lafazkan Bismillahirrahmanirrahim dengan kekuatan yang 3 tadi, maka hadirlah, datanglah Syekh Abdul Jabbar itu kepadamu. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kita tidak membahas apa keuntungan, apa manfaat, tidak. Sudah ada ranah masing-masing. Yang mana malam ini kita hanya berbagi pengalaman. Insya Allah, kalau kau amalkan itu, kalau kau masukkan maknanya, makna dari huruf Bismillah, Bismillah, Bibarraya, Sin Syuhada, Mim Lam Hadadah, ya, secepat kilat kau masukkan maknanya dalam kau melapaskan itu, sudah, maka akan kau rasakan kehebatannya. Tidak perlu aku terangkan satu persatu. Kenapa? Karena nanti kau kena ilusi atau hayalan imajinasimu. Lakukan itu dengan ikhlas dan ridho kepada Allah. Itu kuncinya. Kenapa? Karena rahasia yang terkandung di dalam 3 huruf ba, sin, mim. Ucapkan. Ya, syuhada, nyatakan. Mim lam hadadah, sempurna. Berucap, nyata, sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ini kau amalkan dengan cara sedemikian, maka akan kau dapatkanlah khasiat dan manfaatnya yang maha dahsyat. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, satu pengalaman seseorang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim beserta dengan makna huruf yang terkandung di dalamnya, ya, karena kunci dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada di huruf ba, sin, dan min. Masukkanlah makna itu secepat kilat engkau memasukkannya beriring dengan lafaz. Begitu kau lapaskan Bismillahirrahmanirrahim, masukkanlah makna 3 huruf tadi secepat kilat. Ya, secepat kilat. Kenapa? Karena musuh-musuh kita juga cepat. Jin cepat, syaitan cepat, iblis cepat. Lebih cepat dia. Apabila tidak kau pegang itu kuncinya, ya, maka
kecepatan yang mereka dapatkan itu kalah. Apabila kau lapaskan maknanya, maka kecepatan syaitan, jin, iblis tadi itu bisa kau imbangi, bahkan mereka tertinggal. Seperti mana Rasulullah waktu melaksanakan Isra wal Mi'raj, ya, dia mengenakan kendaraan barkun burak cahaya. Nah, bagi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apabila kau mampu mengamalkan ini, ya, insya Allah engkau akan memiliki kekuatan secepat kilat. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Doaku senantiasa kepada Allah agar kita sehat walafiat, terhindar daripada fitnah dajjal, dimurahkan Allah rezeki, selamat, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.